tadi ini udah rame nih Pak untuk nanya-nanya ke ANG sendiri potensi seperti apa. Tadi saya sudah sempat tanya ke Ibu Win kinerja produksinya seperti apa di 2023 karena memang ada El Nino ya yang kondisi cuaca kurang baik gitu yang tidak favorable untuk komoditas sawit. Nah, tadi saya udah banyak nanya Pak, saya serahkan ke Bro Niko nih, bisa langsung bertanya baik ke Ibu Win atau ke Pak Lukas, karena pertanyaan Bro Niko ini tajam-tajam Pak. Susah. Oke. Mungkin Pak, kalau boleh sharing a bit your plantation profile. Sekarang itu age-nya berapa Pak ya, on average ya? Kita usia rata-rata age profile-nya ya? Betul Pak. Age profile kita berada di rata-rata 12 tahun ya. Mungkin silakan Bu Windy yang untuk ini menjelaskan lebih detailnya. Di 13 tahun Pak, tapi kalau sebagai gambaran ya, kita tuh punya perkebunan yang memang sudah mature, itu di area Sumatera Utara, ada 2 perkebunan, terus kemudian juga ada area Kalimantan, itu memasuki masa prime, kemudian di area Belitung, itu sudah masuk mature juga, dan ada yang masih perkebunan muda. Perkebunan muda kami ada di area Papua. Papua. Satu lagi juga masih ada area perkembangan, yaitu di Empat Lawang Pak. Itu masih dalam tahap land compensation. Oke. Bu, aku mau tanya mengenai El Nino. Kita tahu misalkan Kalimantan kan cukup terdampak ya dengan El Nino. Apakah this is also present in your area Bu, kayak Sumatera and Papua misalkan Bu ya? Apakah juga El Nino berdampak di area-area situ Bu? Iya. Jadi kita udah satu suara nih Pak Niko. Tadi Pak Daniel sempat nanyakan El Nino seperti apa. Jadi kita udah satu suara bahwa sebenarnya efek El Nino ini kita belum merasakan di tahun ini. Kita akan rasakan mungkin around 1 sampai 2 tahun ke depan gitu. Jadi kalau Bapak bilang dampak, kita nggak memungkiri lah, pasti akan ada dampaknya kepada kita, yaitu dalam bentuk penurunan produksi. Tapi kita juga sudah melakukan langkah-langkah mitigasi Pak, untuk memang mengcounter efek dari El Nino ini. Jadi ada beberapa program yang memang kita sudah jalankan, seperti composting. Kita ada lakukan, kita bangun pabrik composting kita, di mana satu, bisa menghemat kos kita dengan penggunaan pupuk yang lebih murah. Kedua, kita bisa memaksimalkan unsur hara yang diberikan kepada tanaman Pak. Jadi sudah ada resep yang dikembangkan oleh tim R&D kita, supaya dari composting tersebut bisa memberikan mineral yang sangat diperlukan oleh tanaman. Kedua, kita lakukan program-program regeneratif agriculture. Pak Lukas bisa jelaskan Pak, regeneratif agriculture yang kita lakukan Pak. Ya, jadi mungkin saya mundur satu langkah dulu ya, karena tadi yang ditanya dampak dari El Nino. Kalau dampak dari El Nino-nya, memang benar itu akan terlihat dampaknya 1 tahun kemudian. Dan saat ini yang bisa kita lihat, ini kan El Nino itu dimulai kurang lebih bulan Juli. Jadi kita udah kurang lebih berjalan 6 bulan pasca pertama kali mengalami istilahnya water deficit. Dan sampai dengan kemarin, titik kemarin kan kita ada 2 perkebunan kita yang berdasarkan histori, berdasarkan sejarah, itu rentan terhadap dampak El Nino. Satu tadi Pak Niko udah sebutkan Kalimantan, betul. Kalimantan satu, terus yang kedua Belitung. Nah, yang di 2 area ini, kita dari assessment kita terakhir di awal bulan Desember, produksi kita sampai dengan bulan Maret aman. Aman artinya belum terdampak. Tetapi setelah bulan Maret ini, itu yang harus kita lihat, hati-hati nih. Karena kalau untuk sampai dengan bulan Maret, di pembentukan buah, itu kan kelihatan yang istilahnya black bunch, buah hitam. Nah, black bunch-nya itu, terus kemudian female flowers, female flowers dulu, terus kemudian polinasi, terus menjadi buah hitam, dan buah hitam ini akan berkembang menjadi buah sawit yang matang. Nah, dari sensus yang terhadap female flowers, terus kemudian buah hitam, ini estimasi kita sampai dengan bulan Maret masih aman. Tetapi setelah bulan Maret, ini yang harus kita hati-hati, dan tetapi per saat ini kita masih
yakin bahwa apa yang kita intervensi kita lakukan melalui composting dan juga satu hal juga yang kita lakukan untuk memitigasi dampak dari El Nino adalah menggunakan drip fertigation. Tadi Ibu Windy menyampaikan kita juga ada konsep regenerative agriculture, di mana kita memaksimumkan keseimbangan ekosistem alam. Di mana keseimbangan ekosistem alam ini kan mungkin beberapa dari Cuan Trooper sudah juga pernah baca mengenai rantai makanan gitu. Jadi kita menjaga keseimbangan rantai makanan sehingga mengoptimumkan penggunaan bahan-bahan yang organik, dan tentunya sebagai penyeimbangnya pasti kita nggak bisa menghilangkan 100% unsur-unsur kimia. Pupuk kimia tetap kita pakai, pestisida, herbisida kimia tetap kita pakai. Tetapi sebelum menuju ke arah sana, kita utamakan dulu penggunaan yang berbahan organik supaya struktur dari tanah tersebut itu bisa terjaga strukturnya. Terus kalau tanah yang baik itu bisa menahan atau mempertahankan moisture, kelembapan air di tanah tersebut. Dan satu hal juga yang mungkin berbeda dari perkebunan lainnya adalah pembangunan waduk penyangga air kita. Seperti di Ketapang, kita infrastruktur untuk waduk penyangga untuk air, dan juga kita gunakan sebagai infrastruktur pencegah kebakaran. Investasi kita sekitar $4 juta. Oke, noted Pak. Pak, a little bit question about your expansion plan, Pak. Kalau saya lihat nih, ANJT kan mostly mainannya upstream ya, bisnisnya. Is there a chance Bapak masuk ke downstream business atau going forward masih mau main di upstream business ya, Pak ya? Untuk jangka pendek ke depan, jangka pendek ini mungkin less than 5 years ya, Pak. Kita terakhir melakukan kajian seingat saya pertengahan tahun ini atau mungkin di kuartal pertama tahun 2023 ini, di mana kalau kita lihat kapasitas downstream di Indonesia itu sudah 2 kali lipat daripada kapasitas produksi upstream. Produksi upstream Indonesia tahun 2022 CPO dan CPKO kurang lebih 51,2 juta ton CPO dan CPKO. Tetapi kapasitas refinery, olein dan sebagainya termasuk juga biodiesel sekitar 100 juta. Artinya kan terjadi perang nih untuk mengejar supply. Nah, jadi kita melihat dari sana sebaiknya kita saat ini untuk short term ke depan sambil tentunya kita akan tetap terbuka melihat peluang-peluang, tetapi kita belum ada rencana untuk masuk ke downstream dengan kondisi yang ada seperti ini. Kenapa saya katakan bahwa kita juga harus tetap memantau pasar karena ada perkembangan teknologi nih. Mungkin teman-teman Cuan Troopers pernah membaca di artikel ataupun mendengar yang sedang trending saat ini itu adalah Sustainable Aviation Fuel, SAF. Mungkin sering dengar SAF. Nah, SAF ini berbahan baku dari vegetable oil. Bisa berbahan baku vegetable oil atau limbahnya. Ya, jadi mungkin pernah dengar used cooking oil dan sebagainya. Nah, ini yang digunakan sebagai bahan baku SAF. Tetapi apakah kita akan masuk ke sana? Kita harus kaji dulu karena ini investasi, bukan investasi yang kecil. Dan kalau kita salah masuk investasi di situ, dan artinya salah ini bukan salah teknologinya ya, tetapi ternyata kita perang untuk memperebutkan bahan baku yang jumlahnya terbatas. Ini yang akan mempersulit pertanggungjawaban investasi kita. Oke, Pak. Kalau tadi kan kita udah paham Pak ya, kita for the next 5 years most likely kita bakal main di upstream. If that's the case, kira-kira kita akan ada perluasan planted area nggak Pak? Dan kalau if that's so, capex-nya kita expect berapa Pak ya going forward Pak ya? Ya, perluasan area kita, jadi mungkin kalau saya secara general pertumbuhannya ya Pak Niko, karena kan yang paling penting bagi para investor adalah pertumbuhannya. Pertumbuhannya akan berasal dari 2 mesin. Satu adalah dari replanting. Replanting ini kan menggantikan tanaman-tanaman tua dengan genetik materials yang lebih baru, di mana yang saat ini kita lihat salah satu hal yang tadi saya sampaikan
kita melihat bahwa sampai dengan bulan Maret belum ada dampak karena cukup banyak area yang kita sudah lakukan replanting, kurang lebih 10.000 total sudah kita replanting, di mana 4.000-nya itu sudah udah mature. Nah, terus kemudian engine growth yang kedua itu berasal tadi Ibu Windy menyampaikan kita ada area yang sedang dalam proses pembebasan lahan dan rencananya tahun 2024 ini sudah dianggarkan untuk mulai new planting. Yaitu yang berada di Sumatera Selatan. Kita sudah anggarkan, tetapi kita tidak langsung bisa serta-merta langsung, walaupun kita sudah kompensasi, tidak bisa serta-merta kita buka. Karena teman-teman Cuan Troopers juga tentu sudah mendengar bahwa pemerintah Indonesia ini kan sudah melakukan moratorium. Moratoriumnya ini untuk area-area yang baru. Tetapi bagaimana dengan area-area yang sudah memiliki izin? Area-area yang memiliki izin tetap diizinkan untuk melakukan pengembangan, tetapi dari kerangka misalnya seperti kerangka RSPO, International Sustainability Standard tersebut, ada protokol-protokol yang lebih strict, jadi harus melalui beberapa kali review. Terutama juga dalam konteks RSPO dan juga Sustainability Policy AIJ, kita kan mengadopsi konsep no deforestation. Jadi kita harus pastikan area-area tersebut memang area-area konversi lahan yang bukan hutan. Gitu. Mungkin saya tambahkan sedikit Pak Lukas. Jadi kalau tadi Pak Lukas sempat menyebutkan soal replanting, terus kemudian perkebunan kami yang di Sumatera Selatan, sebenarnya satu lagi adalah engine kita adalah perkebunan muda kita, Pak. Jadi kita punya perkebunan muda di Papua, Papua Barat Daya. Ini mungkin kita estimasikan di 2025 akan mulai mencapai peak-nya, Pak. Jadi salah satu produksi kita akan disokong dari perkebunan muda kita ini gitu. Oke. Ini banget jawabannya ya Bro Niko antara Pak Lukas dan juga Bu Windy. Saya jadi langsung belajar banyak nih Pak Lukas untuk industrinya seperti apa dan ternyata industri sawit di Indonesia beda company itu beda nature-nya ya Pak ya sebenarnya. Soalnya saya pikir industri sawit itu sama aja gitu, tapi ternyata beda-beda ya kalau beda company cara mengelolanya. Betul Pak Daniel. Jadi mungkin kalau secara produk ya sama-sama CPO, tetapi tujuannya bisa berbeda nih. Kalau di ANJ kita mempunyai visi untuk menjadi perusahaan pangan kan yang berbasis agribisnis, sehingga produk-produk yang kita hasilkan itu selalu kita tujukan untuk food grade. Nah, tetapi ada juga perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang menghasilkan CPO bukan food grade, disebut juga CPO, tetapi tujuannya misalnya kepada biodiesel dan faktor-faktor lainnya yang bukan untuk tujuannya untuk pangan. Nah, bedanya apa sih antara food grade dan non food grade? Kalau yang food grade, pertama kalau kita food grade itu dilihat salah satu faktornya adalah FFA, free fatty acid-nya ya. Jadi kalau umpamanya FFA-nya kita di ANJ kita rata-rata itu bisa memproduksi FFA dengan rata-rata 3,5%. Nah, kalau kita bisa mencapai 3 ataupun di bawah 3, maka pembeli kita bersedia membayar suatu premium. Kalau harga CPO kan harga komoditi, yang tadi Pak Niko udah sebutkan harganya berapa itu ya. Nah, itu adalah harga komoditi, tetapi kalau umpamanya kita bisa mencapai high quality CPO dengan FFA 3 ataupun di bawah 3, maka ada premium. Dan perkebunan kita yang satu di Sumatera Utara, terus kemudian yang selalu konsisten juga itu Belitung, dan terakhir ini yang mulai juga bisa mencapai di bawah 3 itu adalah yang di Kalimantan. Ini berhasil mendapatkan premium-premium tersebut. Di luar dari premium ini, mungkin tadi saya kan ada sebut mengenai RSPO. Apa sih manfaatnya RSPO? Pembeli-pembeli kita yang perusahaan-perusahaan internasional ini juga bersedia membayar suatu premium karena sustainability certification ini. Jadi itu mungkin kurang lebih bedanya gitu Pak Daniel. Oke. Menarik banget ini Pak. Short brief tapi ini langsung dapat jawaban yang kena nih Pak. The point. Oke, baik.
Untuk teman-teman Cuan Troopers yang ingin bertanya, jangan lupa masukkan ke kolom question and answer yang kita masih tunggu pertanyaan-pertanyaan menariknya. Tadi ada yang tanya tentang lowongan kerja, itu nanti jawabnya belakangan ya. Banyak yang tertarik ini langsung Pak untuk bergabung ke grup ini. Berkaitan dengan pergerakan harga sahamnya katanya undervalue. Nah, Instagram kita gerakan saham dan lain. Nah, pasti dibilang undervalue dan juga potensi-potensi support dan resistennya nanti akan dijelaskan di sana. Namun demikian, jangan lupa teman-teman sebelum HKANJT ya, disclaimer on, nanti belinya pakai aplikasi spot, daftarnya via eform.sukorsekuritas.com. Oke, saya serahkan kembali ke Nico untuk pertanyaan selanjutnya, silakan. Ya, Pak, mungkin a little bit of question ya. Mungkin saya juga ada view ya about CPO prices going forward gimana. Tapi just curious sih, dari view ANJT sendiri, CPO kan sekarang edible oil saya lain juga agak rendah ya sekarang. Edible oil lain rendah, namun kita ada support ya, maksudnya mungkin harga bisa pick up karena adanya resiko El Nino Pak ya. Jadi gimana Pak, what will you see going forward? Harga CPO itu, do you think is going up or down Pak? And if so, why Pak? Iya, jadi pertama memang faktor yang sangat dikhawatirkan ini adalah El Nino. Dan kondisi El Nino ini saya katakan tahun ini sangat aneh. Umumnya kalau El Nino di belahan dunia Indonesia sini, maka cuaca basah di benua Amerika. Tetapi kali ini kita mengalami El Nino kurang lebih periodenya sekitar mungkin 5 bulan ya. Tetapi di Amerika juga mengalami cuaca kering, itu yang agak anomali. Nah, terus kemudian setelah El Nino di Indonesia reda, ini kita mengalami curah hujan yang lumayan dahsyat nih. Itu jadi, tetapi dampak dari El Nino bukan dihitung dari jadi sekarang kita mengalami curah hujan yang tinggi, terus dampak El Nino hilang, enggak begitu. Karena kita sudah mengalami water deficit selama periode 5 bulan. Itu pasti akan ada dampaknya, tetapi bagaimana dampak tersebut dikurangi, dampaknya, risikonya, mitigasinya bagaimana, ini yang akan kita lihat di tahun 2024. Jadi betul, dampak El Nino itu suatu faktor yang perlu diperhatikan. Kalau kita kilas balik 10 tahun terakhir, dampak dari El Nino itu berkisar terhadap industri 5% sampai 10% penurunan produksi. Nah, akan tetapi berdasarkan pengalaman 10 tahun terakhir juga, pada saat terjadi penurunan produksi, kenaikan harga jauh lebih dahsyat. Nah, ini yang kita perlu lihat untuk 2024, karena dampak cuaca kering juga di Amerika, bagaimana dampak terhadap global supply dari vegetable oil. Itu yang satu. Terus kemudian yang kedua, faktanya kan sampai sekarang pemerintah Indonesia moratorium nih. Nggak ada lahan sawit baru yang diizinkan. Jadi ini juga akan memperparah, padahal kebutuhan vegetable oil naik terus nih. Ini yang akan membuat stres balance antara demand dan supply. Terus kemudian yang ketiga, renewable biodiesel mandat segala macam itu ya, itu kan terus naik. Dan pagi ini saya membaca satu artikel import CPO oleh Amerika. Jadi ini bukan negara pengekspornya tidak dibahas, bisa Malaysia, bisa Indonesia. Tetapi negara pengimportnya yaitu US ini naik terus nih jumlah ininya importnya. Dan di US digunakan sebagai energi juga di situ. Nah, jadi ini faktor-faktor yang suportifnya. Nah, faktor yang mungkin akan bisa menjadi penghalangnya atau ini dampak yang membuat kinerja dari emiten sektor perkebunan sawit juga terdampak. Ini berapa besar dampak dari El Nino ini terhadap produksi. Mudah-mudahan dampaknya tidak signifikan. Tetapi kalau dampak tidak signifikan juga biasa harga juga nggak akan bergerak banyak. Tetapi kalau pengalaman sebelum-sebelumnya dampak El Nino seperti ini bisa 5-10% terhadap total global industry ya. Interesting point sih Pak, interesting. Kira-kira Pak,
cost-nya untuk satu CPO, satu ton CPO itu ANJT sendiri sekarang berapa Pak ya cash cost-nya ya? 370. $370 Pak? Iya. I see. Berarti with El Nino itu bisa meningkatkan lagi ya actually sebenarnya. Little bit question Pak, mungkin kalau saya boleh tanya Pak, demand about CPO Pak, itu sekarang itu mostly kemana Pak ya? Kan tadi we have talked about biodiesel ya Pak. B35 baru saja di fully implemented ya Pak ya. Sekarang tuh kira-kira kalau kita bagi pizza nih Pak, 100% nih Pak ya. Itu dari 100 berapa yang masuk biodiesel, berapa yang cooking oil Pak ya, kalau bisa tahu Pak ya? Untuk biodiesel kurang lebih seingat saya itu dari produksi Indonesia 50-an juta itu kurang lebih sekitar 10 juta sampai dengan 12 juta ke arah ke biodiesel. Tetapi kalau untuk seluruh dunia saya nggak ingat datanya, Pak Niko. Terus kemudian mungkin yang akan lebih menarik dari apa istilah Pak Niko ini dari pizzanya ya, pie chart ini negara-negara yang konsumsi terbesarnya itu mana saja. Konsumsi terbesar itu tetap kalau untuk CPO itu adalah Indonesia, tetapi kan itu berarti bukan ekspor ya, itu konsumsi dalam negeri. Betul Pak. Nah untuk ekspornya sendiri yang paling besar itu satu India, terus kedua China. Nah, terus yang EU ini semakin menurun. Nah, EU ini semakin menurun tetapi tidak akan pernah bisa nol. Karena EU sendiri tetap ada produk-produk turunan CPO yang tidak bisa mereka hilangkan. EU ini akan menurun karena ada peraturan yang EUDR, EU Non-Deforestation Regulation. Jadi bukan cuma kepada produk CPO, tetapi produk kopi, produk lain, produk-produk pertanian lainnya yang ada exposure terhadap deforestasi dilarang masuk ke sana. Atau masuknya juga lebih diperketat lah di sana. Jadi CPO ini adalah salah satu produk yang masuk ke dalam high risk untuk EUDR. Untuk ANJT sendiri, kita tahun 2020 akhir telah mendandatangani fakta dengan para petani kita, di mana kita minta komitmen mereka untuk tidak merambah hutan. Kalau mereka merambah hutan, membuka lahan sawit, maka kita akan stop pembelian dari mereka. Nah, kita tidak tahu waktu itu bahwa akan ada EUDR. EUDR sendiri diterbitkan di tahun 2022 akhir atau 2023 awal. Nah, di EUDR tersebut, cut-off-nya adalah 1 Januari 2021. Jadi ya kurang lebih kita, ANJT kita save by the bell gitu. Kita tidak tahu, bukan ahli nujum waktu itu, tetapi kita udah terapkan hal itu kepada para supplier kita, dan kita save by the bell. Tetapi apakah kemudian penjualan ANJT akan aman ke EU? Ya tentunya tidak bisa kita katakan 100% aman. Karena kan produk kita dijual sebagai produk turunan CPO bersama-sama dengan perkebunan lainnya. Jadi refinery harus memastikan bahwa bukan cuma ANJT saja yang aman dari EUDR, tetapi pemasok-pemasok yang ke refinery tersebut juga aman dari EUDR. Oke Pak. Pak, kalau tahu Pak, Bapak kan ini banyak sekali talk about EU, dan EU itu ada edible oilnya sendiri Pak, dan they have ada rapeseed oil, betul Pak ya? Betul. Nah itu kira-kira dynamics-nya berdampak besar nggak Pak ya ke harga CPO, especially ya kalau misalkan itu kan kayak substitute product gitu kalau dilihat ya Pak gitu. Substitute product betul Pak, tetapi apakah mampu sebagai substitusi, saya berani katakan tidak. Jadi produk yang saling head to head, jadi kalau umpamanya harganya bergerak, harga CPO juga terpengaruh, itu adalah soybean oil. Karena jadi produk minyak nabati ini yang paling besar itu CPO, terus kemudian soybean oil, terus kemudian yang ketiga, tetapi gapnya jauh, itu adalah sunflower oil. Makanya waktu kita di awal-awal 2021 harga CPO itu naik banyak, juga soybean oil naik banyak karena terjadinya perang
2022 itu terjadinya perang Rusia sama Ukraine, sehingga mengganggu pasokan sunflower oil. Tetapi sunflower oil itu sebenarnya kontribusi terhadap pasar minyak nabati tidak besar. Understood, Pak. Karena emang seingat saya juga emang CPO tuh yield-nya paling efisien, Pak ya. Correct me if I'm wrong, Pak. Benar, Pak ya? Betul, betul sekali. Jadi 1 hektar menghasilkan CPO-nya, menghasilkan minyaknya kurang lebih 4 ton. Nah, persaing yang terdekat itu adalah soybean oil, di mana kebalikannya 4 hektar menghasilkan 1 ton oil gitu. Iya, Pak. Pak, mungkin boleh cerita a bit, Pak, about your other business, Pak. Saya lihat ada beberapa bisnis ya, energy business, ada edamame bahkan, Pak ya. Mungkin boleh diceritain ke contoh first a bit, Pak, about your other business, Pak. Oh iya, silakan Bu Windy untuk sagu dan edamame. Nanti saya tambahkan. Jadi sebenarnya kalau Bapak bilang, gimana Pak? Ada yang Badannya? Di kolom question and answer pas banget nih pertanyaannya. Silakan, saya juga tertarik nih denger yang edamame nih. Okay. Jadi selain perkebunan palm oil kita, sebenarnya kita punya bisnis edamame. Kebunnya sendiri sebenarnya ada di Jawa Timur, tepatnya di Jember. Produk kita sebenarnya adalah frozen, Pak. Jadi edamame frozen, produk utama kita, dan targetnya itu adalah pasar ekspor. Tapi di pasar domestik kita juga ada dalam bentuk mereknya Edasi. Sudah bisa ditemukan mungkin seperti di Aeon, di Hypermart, itu sudah ada Pak produk edamame kita. Terus yang kedua adalah sagu. Sagu ini adalah dari perkebunan kita yang ada di Papua juga, Pak. Kita punya area konsesi sekitar 40.000 hektar. Kita menjual, kalau produk akhirnya mungkin tepung sagu. Jadi kita produksi tepung sagu dari perkebunan kita di Papua ini. Kemudian kita ada juga yang terakhir adalah renewable energy terbarukan. Jadi secara prinsip kita mengolah limbah cair yang dihasilkan dari perkebunan sawit kita. Kemudian kita tarik Pak gas metannya. Dari gas metan tersebut kita konversikan menjadi listrik dan kita jual ke PLN gitu. Interesting, Bu. Tapi for now tuh kontribusinya masih not that big, Bu ya, untuk revenue, Bu ya? Kontribusinya masih kecil. Iya, betul Pak Niko. Kontribusinya masih kecil, betul. Dan mungkin yang saya bisa tambahkan adalah satu untuk yang segmen sayuran beku. Tadi Ibu Windy juga udah jelaskan, ada sayuran, utamanya sebenarnya tujuannya sayuran beku. Karena memiliki ketahanan shelf life-nya lebih panjang. Terus kemudian waktu dikonsumsi juga akan nutrisi-nutrisi rasa itu masih bisa di-preserve sejak waktu dipanen. Nah, utamanya kita akan menghasilkan nantinya lebih banyak produk-produk yang beku. Saat ini juga lebih banyak produk yang beku. Terus kemudian kita mengembangkan strategi kita untuk membesarkan produk sayuran beku ini. Pasar yang kita kembangkan ini udah merambah. Selain awalnya kita Jepang, karena saat ini kita produksinya edamame. Jepang itu adalah pasar yang terbesar untuk edamame, tetapi sekarang kita udah merambah ke Asia Tengah. Terus kemudian di pasar domestik juga ternyata besar sekali pasar domestik. Dan juga kita ada istilahnya kan namanya produk pertanian, pasti ada yang tidak memenuhi standar untuk dijual sebagai ekspor ataupun dalam kemasan. Nah, produk-produk yang off-spec ini yang kita olah untuk meng-create value added seperti tepung edamame gitu, yang bisa digunakan untuk produk-produk yang saat ini kita perkenalkan di pasar itu Edasi Bar. Jadi merek yang kita gunakan di semua produk kita itu adalah Edasi gitu. Nah, terus kemudian untuk yang tepung sagu sendiri, ekstraksi tepung sagu ini merupakan suatu tantangan yang berat bagi kita. Sejak awal kita beroperasi di industri sagu, ini kita masih rapornya kita merah. Nah, tahun lalu, tahun 2022, kita dari segmen sagu ruginya sekitar 5-6 juta dolar. Tetapi tahun ini kita berhasil bisa tekan turun dari 6 jutaan dolar menjadi sekitar 4 jutaan dolar. Dan
estimasi kita tahun depan mudah-mudahan bisa turun, target kita bisa turun lagi ke 3 juta dolar. Faktor-faktor yang bisa membantu kita menurunkan kerugian-kerugian operasional ini adalah efisiensi dari sisi operasional dan juga efisiensi dari bukan cuma efisiensi tetapi efektivitas dari mesin-mesin produksi. Yang saat ini akan kita fokuskan setelah efisiensi dari mesin-mesin produksi, yang akan kita fokuskan lebih ke arah memanen batang-batang sagu dengan kualitas yang tinggi. Kita beroperasi di area hutan alam, jadi kita tidak menanam tanaman sagu tersebut. Artinya, dengan kondisi hutan alam, maka variasi dari kualitas batang sagu tersebut tidak bisa kita yang atur, itu udah dari alam. Jadi kita harus bisa mengatur mana yang harus kita bisa panen. Karena yang kalau batang yang kita panen itu kualitasnya bagus, maka hasilnya produktivitasnya tepung sagunya akan lebih baik. Dan yang kita akan arahkan juga untuk tepung sagu ini lebih ke mencari pasar-pasar dengan nilai yang tinggi, yang kita juga ada olah menjadi seperti tepung pancake, jadi ada turunan-turunannya, karena memberikan added value, dan tentunya added value itu meng-create suatu margin tambahan bagi kita. Understood, Pak. Pak, we talk a lot about income statement portion, Pak, ya. Kita ngomongin revenue tadi, cost sudah. Mungkin aku mau masuk sedikit about balance sheet, ya. Jadi kita ngomongin about capital structure. Ini dari saya punya pengalaman, Pak, analisa perusahaan CPO itu usually kalau age-nya masih muda itu leverage-nya tinggi, ya kan? Tapi ketika age-nya sudah agak tua, itu yang terjadi baru leverage turun. Tapi age tua, yield menurun, kayak gitu, Pak. Jadi kan sebuah dilema. Nah, ANJT sendiri sekarang capital structure-nya gimana, Pak? And going forward, what's your plan about your capital structure, Pak? Gitu, debt to equity-nya seperti apa, Pak, misalkan? Windy, mau dimulai, Windy, silakan. Ya, jadi mungkin gini, Pak. Kita mulai dari debt to equity ya. Jadi debt to equity kita masih rendah, Pak, di 0,34. Jadi masih di bawah 1 ya. Jadi masih aman, Pak. Terus kemudian tadi saya tertarik waktu Bapak bilang dilema ya gitu. Jadi mungkin yang bisa kita sampaikan bahwa salah satu program strategis kita adalah memang replanting, Pak. Dan itu saya setuju, itu merupakan sebuah keputusan yang dilematis untuk kita. Karena ketika tanamannya tua, kita harus tumbangkan, tanam ulang, kita kehilangan uang kan. Potensinya masih ada, revenue kita hilangkan. Tapi kalau kita tungguin sampai dia benar-benar tua, nanti produktivitas akan menurun. Oleh karena itulah kita masuk ke dalam proyek strategis kita, yaitu melakukan replanting secara regular, Pak. Jadi setiap tahun kita akan melakukan replanting sekitar 1.700-1.800 hektar, Pak. Dengan begitu kita akan memaintain umur kita akan di rata-rata sekitar 12-13 tahun gitu. Jadi saya rasa kalau memang kekhawatiran Bapak mengenai leverage kita, saya rasa itu juga menjadi salah satu memang yang kita monitor oleh manajemen. Debt kita masih bagus dibandingkan dengan equity kita gitu. Iya. Yang bisa saya tambahkan ini juga, Pak Niko, ANJ ini salah satu perusahaan perkebunan sawit yang sangat terdepan dalam praktek-praktek sustainability. Jadi praktek-praktek sustainability yang kita hasilkan ini bukan tanpa manfaat gitu. Loans-nya kita, pinjaman-pinjaman kita dari bank, sebagian besar sudah kita konversi menjadi sustainability link loan. Artinya loan yang dihubungkan dengan kinerja-kinerja sustainability. Pada saat kita mencapai satu KPI yang sudah disetujui dengan para lenders kita mendapatkan diskon pengurangan suku bunga yang sudah disepakati di awal itu. Jadi manfaatnya bagi bank juga, karena mereka kan bank ini juga ditargetkan oleh OJK, ditargetkan juga oleh headquarters-nya mereka untuk memberikan pinjaman-pinjaman yang lebih sustainable, lebih green gitulah ininya. Dan ANJ kita meleverage dari kinerja kita di bidang sustainability untuk juga membantu mengurangi beban dari pinjaman-pinjaman ini. Jadi untuk yang sustainability ini kalau tahun 2022 kita udah melakukan
apa namanya paparan kepada publik mengenai kinerja sustainability kita. Untuk 2023 kita kemarin baru saja diberikan penghargaan oleh KLHK 4 tahun berturut-turut proper emas. Jadi kita mendapatkan 2 proper emas, yaitu yang di Belitung dan Sumatera Utara. Untuk Belitung 4 tahun berturut-turut, yang di Sumatera Utara ANJ Agri itu 3 tahun berturut-turut. Terus kemudian juga 2 proper hijau untuk yang di Kalimantan dan juga Sumatera Utara 2. Untuk yang proper emas sendiri, ANJ sampai saat ini merupakan satu-satunya perkebunan kelapa sawit yang berhasil memperoleh proper emas. Dan di sisi lain juga untuk yang kinerja spot, kita juga mengalami perbaikan dibandingkan tahun lalu. Terus kemudian juga dari untuk yang ESG rating Sustainalytics, ini yang sedang dalam proses, dan kita harapkan akan segera finalisasi di awal 2024. Satu hal lagi kinerja yang sangat membanggakan di kita itu adalah corporate governance, di mana berdasarkan Asia Corporate Governance Scorecard, peringkat ANJ ini naik ke peringkat yang tertinggi, yaitu level 5, karena kita berhasil membukukan skor 100 lebih, sehingga kita masuk ke peringkat 5, artinya itu leadership di dalam praktek-praktek corporate governance. Nah, hal-hal ini yang kita leverage juga, kita gunakan untuk diskusi dengan bank, untuk mendapatkan tingkat bunga yang favorable. Karena kan ini bukannya, artinya risiko kepada lenders ini juga lebih rendah. Menarik Pak, menarik. Sustainability link bond Pak ya, itu lebih cheaper. If you can give me a little bit color Pak, emang bedanya berapa Pak diskon yang dikasih itu dengan bonds misalkan yang biasa ya? If you were to use normal bonds, cost of debt-nya berapa? Sama sustainability link bond gitu Pak, itu diskonnya bisa berapa Pak itu? Diskonnya itu bisa 0,25% di dalam konteks kita ya. Mungkin perusahaan lain bisa berbeda. Saya dengar ada yang lebih rendah gitu, tetapi mungkin itu case by case ya. Tetapi kalau di kita itu bisa sampai 0,25%, dan dengan 25 basis point tersebut, saving yang bisa kita peroleh itu hampir 400.000 US dollar. 400.000 US dollar. And which is cost of debt-nya berapa tuh Pak? Cost-nya jadinya Pak? Maksudnya dalam persentase ininya ya, cost of debt-nya ya. Kita rata-rata sekitar 6% ya, Windy ya. Kalau misalnya kita, mungkin dibedain ya, kalau rupiah kita dapat di 8,13%. Kalau dolar, dolar masih di 5-6%. Gitu. Ya, jadi blendednya kurang lebih sekitar 6% kita. 6%? 6% is really good Pak, amazing Pak. Iya, dan 6% ya bagus, tetapi naiknya udah lumayan tinggi ya, karena kenaikan suku bunga dunia. Iya, setelah naik Pak ya. Iya, dan yang kita juga berupaya meredam untuk mengerem ya penggunaan loan, fasilitas loan kita masih memadai, tetapi kita juga merem penggunaan fasilitas pinjaman-pinjaman ini. Karena walaupun misalnya seperti kemarin kalau saya nggak salah itu BI juga baru rilis mempertahankan suku bunga. Nah, terus tetapi apakah secara tahun 2024 akan stabil di sisi tersebut? Kan spekulasinya akan di titik tersebut terus kemudian turun. Dolar juga akan di titik tersebut kemudian akan turun. Tetapi ya kita belum tahu lah. Jadi kita akan ambil posisi lebih cautious, hati-hati dalam penggunaan pinjaman-pinjaman ini. Baik. Pinjaman US dollar Pak ya maksudnya Pak ya? Termasuk US dollar, betul. Benar. Jadi kita optimumkan penggunaan cash flow yang kita generate dari operasi kita. Oh, oke. Berarti challenging ya Pak, 2024 nanti tambah 1 sentimen lagi nih harus dilewati. Pak, gitu. Ya industri sawit. Tapi semoga tahun politik ini seharusnya kita tahun politik yang sangat baik lah tahun ini. Dilihat dari kondisinya sejauh ini sangat-sangat kondusif, dan semoga juga investor-investor asing juga semakin yakin dengan investasi di Indonesia.
Baik, baik. Luar biasa, Pak. Mungkin ada satu dua pertanyaan terakhir dari saya dan juga Niko. Ini menarik banget. Kita nggak berasa, Pak. Ini sudah mau 1 jam, Pak. Kita ngobrol karena tadi memang ada sempat keskip dikit ya, Pak. Iya. Gara-gara dari saya ini berkaitan dengan dividen aja, Pak. Ini karena kan tiap tahun nih ya, bagi nantikan, apalagi kalau kita lihat rasio dividennya itu yang dari tahun 2021 ke 2022 itu naik signifikan, Pak, dari 4 ke 43 gitu. Bahkan di tahun 2023 ini di 27,8. Nah, ini tentunya yang tahun depan ini akan jadi semakin menarik, pasti dinantikan oleh para cuan troopers. Nah, apakah di tengah kondisi politik pun di tahun depan ANJT ini akan tetap konsisten, Pak, membagikan dividen, Pak? Ini mungkin bisa dikasih kisi-kisinya aja ya, Pak ya. Iya, kebijakan dividen kita sangat jelas dan setiap tahun kita ungkapkan di annual report kita, kebijakan dividen kita maksimum 50%, dan pada saat kita mencetak suatu profit, kita selalu berkomitmen membagikan sebagian dari profit tersebut kepada pemegang saham. Memang mungkin pertanyaannya adalah apakah akan sampai 40% atau bahkan 50%. Ini yang harus kita seimbangkan dengan tadi kan Pak Niko nanya nih mengenai leverage nih, pinjaman-pinjaman. Jadi itu yang harus kita ini. Karena kalau kita berhasil menurunkan pinjaman, ini juga akan bermanfaat kepada para investor. Karena nanti dividen yang kedepannya ini akan beban bunganya kan akan turun nih di situ. Jadi tetapi dari perspektif pembagian dividen, untuk menjawab pertanyaan Pak Daniel, kita berkomitmen untuk terus membagi bagian dari profit tersebut sesuai dengan kebijakan dividen kita. Baik. Pertanyaan terakhir, Pak. Sorry, dari saya lupa nanya, Pak. Untuk target, Pak, di 2023 dan juga di 2024, adakah gambaran begitu, Pak, untuk target 2023 ini? Apakah sudah melewati target yang ditentukan atau masih sedang mengejar targetnya gitu, Pak? Dan nanti di 2024 apakah akan ada kenaikan, Pak? Atau mungkin nggak jauh beda dari yang tahun 2023? Silakan. Ya, nanti saya akan minta Windy juga tambahkan ya. Jadi untuk tahun 2023, untuk kinerja sampai dengan 11 bulan, produksi kita naik sekitar kurang lebih 5% untuk dari sisi FFB-nya. Terus kalau dari sisi CPO-nya total itu naik di atas dari 3%. Nah, ada 3% ini tidak signifikan dan maksudnya tidak setinggi yang kita harapkan, karena di awal tahun kita memang ada masalah dengan blokade jalan akibat perubahan aturan dari pemerintah daerah. Itu terjadi di kuartal 1. Tetapi kemudian di kuartal 2 hal-hal tersebut sudah selesai, di mana peraturan untuk pembatasan jalan tersebut sudah dikembalikan ke aturan yang semula. Sehingga kita sudah bisa beroperasi normal kembali untuk membeli buah-buah dari petani. Tetapi akibat dari defisit di kuartal pertama tersebut, kita tidak bisa mengejar, jadi produksi total CPO kita tumbuh sekitar kurang lebih hanya 3%, sedangkan untuk produksi FFB internal kita itu bisa mencapai 5% lebih. Sampai dengan akhir tahun 2023 diperkirakan juga akan berkisar di 5% untuk FFB tersebut. Penjualan juga kurang lebih sekitar 4% sampai dengan 5% penjualan pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu. Sedangkan untuk 2024 saya akan menjelaskan mengenai program kerja yang kita akan fokuskan. Program kerjanya akan terus replanting, karena replanting ini adalah yang mendukung pertumbuhan produksi kita di kedepannya. Terus kemudian yang kedua, tadi kita sempat bahas sedikit mengenai new planting yang ada lahan kita di Sumatera Selatan. Terus kemudian yang ketiga, tadi Ibu Windy menyebutkan perkebunan muda di Papua, di mana untuk perkebunan Papua ini yang kita fokuskan adalah peningkatan kualitas infrastruktur sehingga mempermudah evakuasi buah dari kebun ke pabrik. Jadi ada investasi-investasi yang harus kita tuntaskan untuk peningkatan infrastruktur tersebut. Dan yang tentunya yang terakhir yang tidak kalah pentingnya,
di ANJ ini kita cukup terdepan untuk dalam bidang R&D, dan R&D yang kita arahkan itu kita tidak bertempur di red ocean, artinya R&D kita tidak kita arahkan untuk pengembangan benih, karena banyak perusahaan-perusahaan lain yang menghasilkan benih yang sudah bagus-bagus, jadi mendingan kita beli. Tetapi R&D kita ini adalah R&D yang diarahkan untuk mendukung visi kita dalam menjadi kebun yang regenerative agriculture. Sedangkan untuk proyeksi 2024 mungkin Ibu Windy, silakan Ibu Windy berikan gambaran mengenai target produksi. Untuk 2024 sendiri kita targetkan ada peningkatan lagi Pak, 5% daripada dari 2023. Di mana sebenarnya kalau Pak Niko udah bilang kan sebenarnya tahun depan kita akan ada challenge ya Pak, efek dari El Nino sendiri. Jadi kita sudah estimasikan ya mungkin peningkatan kita akan sedikit tertahan. Harusnya bisa lebih tinggi tapi tertahan oleh El Nino tersebut. Tapi kita masih meningkat daripada 2023 di 5% Pak untuk produksi. Terus kemudian kalau Pak Lukas tadi bicara soal produksi ya, saya yakin para cuan tropers nih lebih tertarik sama angka USD kan ya Pak ya, daripada produksi ya. Jadi sebenarnya saya nggak bisa memberikan forward looking statement kepada teman-teman semua, tapi mungkin saya bisa kasih sedikit clue lah untuk para cuan tropers. Jadi kalau kita lihat ya, kita flashback history quarter by quarter ya. Waktu di kuartal pertama kita kan loss sekitar 3,9 juta. Lalu di kuartal kedua, only quarter 2 kita mencetak profit 1,1 juta. Lalu only quarter 3 kita mencetak profit 5 juta. Jadi sebetulnya kalau Bapak lihat trennya, tren kita itu memang begini, terus mencapai peak nanti akan mulai menurun lagi di quarter 1. Jadi kita semua berharap bahwa nanti akhir tahun semoga ada kabar baik, kontribusinya semakin positif, dan kita bisa cuan semuanya untuk para cuan tropers gitu. Amin. Amin. Semakin gede bottom line profit, kata Pak Lukas ada 40-50% untuk dividen ya. Wah ini menarik banget ini untuk para tropers gitu ya, untuk mengakumulasi, karena kalau kita lihat pergerakan harga sahamnya hari ini tutup di 715 ya, dan untuk year to date high-nya ini juga luar biasa, ada di kisaran nyaris bahkan lebih dari 1000-an ya. Jadi memang kalau kita lihat dari pergerakan harga sahamnya pun fluktuasinya juga menarik untuk diperhatikan oleh para cuan troopers. Tadi ada yang bilang undervalue ya, kalau dilihat dari pergerakan year to date-nya ya, ada potensi juga untuk kembali lagi menyentuh level year to date high-nya tentunya, karena kalau kita ngelihat ini dari indikator RSI belum ada indikasi overbought atau jenuh beli, jadi ada kemungkinan besar memang para investor juga masih tertarik untuk memperhatikan emiten ANJT, dan juga dari sisi bandarmologi ya. Jadi jangan lupa teman-teman cuan troopers, di aplikasi Spot itu ada yang namanya indikator bandarmologi. Jadi kita bisa melihat lebih banyak yang kekuatan beli atau lebih banyak yang kuat jual. Hari ini kalau kita lihat ya, lebih banyak yang HK alias lebih banyak yang beli ya. Jadi nanti bisa dilihat aja di aplikasi Spot by Sukor Sekuritas ini mengindikasikan memang para investor nih lagi favorable nih ya, lagi milih emiten-emiten seperti ANJT untuk di HK atau untuk dibeli gitu ya, hajar kanan gitu kalau kata-kata para cuan troopers. Jadi disclaimer on untuk para cuan troopers, dan tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Lukas dan juga Ibu Windy atas waktunya udah sharing-sharing bareng saya dan juga Bro Niko pada malam hari ini. Thank you banget Pak atas waktunya ya Pak, dan juga semoga target. Ya, kita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Daniel, Pak Niko, seluruh tim Sukor Sekuritas, dan juga tentunya terima kasih kepada para cuan troopers untuk kebersamaan untuk diskusi pada malam ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Masih Pak. Masih sukses terus Pak. Ya, amin. Terima kasih Pak. Ya.